Pernahkah kita bertanya, di manakah hutan terbesar di dunia sebenarnya berada? Apakah ia penuh warna seperti hutan hujan tropis, atau justru tersembunyi di balik dingin, salju, dan kesunyian ekstrim? Bagaimana jika salah satu penjaga iklim terpenting bumi bukan berada di daerah tropis, melainkan jauh di utara, di wilayah yang jarang disentuh manusia? Bayangkan sebuah wilayah yang membentang ribuan kilometer tanpa putus. Hutan yang tampak sunyi, dingin, dan nyaris tak tersentuh. Di sana, musim dingin berlangsung lebih lama daripada musim panas, dan salju bisa menutupi tanah selama berbulan-bulan. Tempat ini bukan sekadar hamparan pepohonan, melainkan salah satu sistem alam paling penting di planet bumi. Inilah taiga, hutan boreal, hutan terbesar di dunia, dan salah satu penjaga keseimbangan iklim global. Taiga sering luput dari perhatian. Ia tidak sepopuler hutan hujan tropis dengan keragaman warnanya, atau savana dengan satwa ikoniknya. Namun, justru dalam kesunyiannya, taiga memegang peran yang sangat besar. Hutan ini bekerja perlahan, stabil, dan konsisten, menyerap karbon, menyimpan air, dan menopang kehidupan di wilayah ekstrim. Taiga adalah sabuk hijau raksasa yang melingkari belahan bumi utara. Ia membentang dari Skandinavia, melintasi Rusia dan Siberia hingga Kanada dan Alaska. Luasnya mencapai hampir sepertiga dari seluruh tutupan hutan dunia. Jika dilihat dari angkasa, taiga tampak seperti lautan hijau gelap yang seolah tak berujung. Wilayah ini berada di antara dua dunia yang kontras. Di utara, taiga berbatasan dengan tundra yang hampir tanpa pepohonan, tempat tanah membeku sepanjang tahun. Di selatan, taiga bertemu dengan hutan beriklim sedang yang lebih hangat dan beragam. Taiga menjadi zona transisi, jembatan ekologis yang menghubungkan iklim ekstrem dengan iklim yang lebih bersahabat. Iklim taiga terkenal keras dan tak kenal kompromi. Musim dingin bisa berlangsung 6 hingga 8 bulan dengan suhu turun hingga -30 derajat Celcius, bahkan lebih rendah di beberapa wilayah Siberia. Angin dingin berhembus tanpa halangan dan sinar matahari hanya muncul sebentar setiap hari. Musim panas datang singkat, seringkali hanya beberapa minggu hingga 2 atau 3 bulan. Namun, cukup hangat untuk memungkinkan kehidupan tumbuh dan berkembang. Curah hujan di taiga relatif rendah, sebagian besar jatuh dalam bentuk salju. Air hujan yang sedikit dan suhu dingin membuat penguapan berlangsung sangat lambat. Akibatnya, banyak wilayah taiga memiliki tanah yang lembab, bahkan tergenang, terutama saat musim semi ketika salju mencair. Tanah taiga umumnya bersifat asam dan miskin nutrisi. Proses penguraian daun dan kayu berjalan lambat karena suhu rendah. Namun, justru kondisi inilah yang membentuk karakter taiga, ekosistem yang tidak bergantung pada kecepatan, melainkan pada ketahanan. Vegetasi taiga didominasi oleh pohon konifer, pohon berdaun jarum yang selalu hijau sepanjang tahun. Pinus, cemara, spruce, dan lark adalah penguasa utama lanskap ini. Bentuk daun yang runcing dan sempit membantu mengurangi kehilangan air dan mencegah salju menumpuk terlalu berat di cabang. Kulit batang yang tebal melindungi pohon dari suhu ekstrem dan kebakaran ringan. Di bawah kanopi pepohonan yang rapat, cahaya matahari sulit menembus tanah. Karena itu, tumbuhan bawah di taiga relatif sederhana. Lumut, lichen, jamur, dan semak kecil mendominasi lantai hutan. Meski tampak sepele, organisme-organisme inilah yang menjadi fondasi kehidupan taiga, menyimpan air, menyediakan makanan,
dan menjaga kestabilan tanah. Taiga adalah rumah bagi satwa-satwa yang telah berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrem. Beruang cokelat, serigala abu-abu, lynx, rubah, dan wolverine adalah predator utama yang menguasai wilayah ini. Mereka memiliki bulu tebal, indera tajam, dan strategi berburu yang efisien. Herbivora besar seperti rusa besar atau moose menjelajahi hutan taiga dengan tubuh tinggi dan kaki panjang, memungkinkan mereka bergerak di antara salju tebal dan semak rapat. Rusa kutub melakukan migrasi jarak jauh, mengikuti perubahan musim dan ketersediaan makanan. Burung-burung taiga menunjukkan pola hidup yang unik. Banyak di antaranya adalah burung migran yang datang saat musim panas singkat untuk berkembang biak, lalu terbang ribuan kilometer ke selatan saat musim dingin tiba. Siklus ini menjadikan taiga sebagai salah satu wilayah paling penting bagi migrasi burung global. Serangga mungkin kecil, namun perannya di taiga sangat besar. Nyamuk, lalat, dan kumbang muncul dalam jumlah besar saat musim panas, menjadi sumber makanan penting bagi burung dan ikan. Kehadiran mereka menandai ledakan kehidupan singkat yang terjadi setiap tahun. Salah satu peran terpenting taiga adalah kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon. Pepohonan taiga menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam batang, akar, dan tanah. Lapisan tanah beku atau permafrost di bawah taiga menyimpan karbon dalam jumlah sangat besar, bahkan lebih banyak daripada yang tersimpan di hutan tropis. Namun, perubahan iklim mengancam keseimbangan ini. Suhu global yang meningkat menyebabkan permafrost mencair. Ketika tanah beku mencair, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca. Proses ini dapat mempercepat pemanasan global dalam lingkaran yang sulit dihentikan. Kebakaran hutan juga menjadi ancaman besar bagi taiga. Secara alami, kebakaran ringan memang bagian dari siklus taiga dan membantu regenerasi hutan. Namun, perubahan iklim membuat kebakaran menjadi lebih sering, lebih luas, dan lebih sulit dikendalikan. Asap kebakaran taiga bahkan dapat menyebar lintas benua. Selain perubahan iklim, aktivitas manusia turut memberi tekanan besar pada taiga. Penebangan hutan skala industri, pertambangan, pembangunan jalan, dan eksploitasi minyak serta gas telah membuka wilayah yang sebelumnya terpencil. Fragmentasi habitat mengganggu jalur migrasi satwa dan merusak keseimbangan ekosistem. Taiga mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketahanan. Di hutan ini, kehidupan tidak tumbuh dengan cepat atau mencolok. Ia tumbuh perlahan, bertahan dalam kesunyian, dan beradaptasi terhadap perubahan yang keras. Setiap musim semi adalah pengingat bahwa bahkan setelah musim dingin terpanjang, kehidupan selalu menemukan cara untuk kembali.